Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Bagi semua sahabat, teman, rekan, tetap konsisten mengikuti terus analisis Bung Yes. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih berbicara tentang proses menuju Kongres Luar Biasa atau Kongres Pemilihan tanggal 16 Februari nanti. Namun yang perlu saya sorot kali ini adalah tentang proses-proses menuju Kongres tersebut, di mana terang benderang telah terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dari pelaku-pelaku utama maupun mereka yang dalam tanda petik penumpang gelap yang akan masuk mengikuti Kongres. Pelanggaran-pelanggaran itu bahkan dilakukan secara sengaja maupun tidak, sehingga lebih tepat ini pelanggaran berjemaah di sepak bola. Dan bukan saja ada korupsi berjemaah, tetapi di PSSI juga ada pelanggaran peraturan secara berjemaah. Nah, mengapa saya katakan begitu? Sebelum Kongres Pemilihan nanti dan ketika Kongres biasa tanggal 15 Januari, lalu dimulailah pelanggaran-pelanggaran berjemaah itu. Pelanggaran dimulai dari pemilihan, komite pemilihan dan komite banding pemilihan, KP dan KBP. Nah, ada regulasi yang menyatakan seluruh anggota KP dan KBP adalah mereka yang tidak terlibat dalam organisasi atau kepengurusan sepak bola yang berafiliasi kepada PSSI. Namun ternyata Ketua KP Amir Burhanuddin adalah Wakil Ketua Asprof Jawa Timur. Nah, dia ini terpilih sebagai Ketua Komite Pemilihan, dan ketika Kongres berakhir di sore atau malam hari tanggal 15 Januari kemarin dan Amir Burhanuddin terpilih sebagai Ketua Pemilihan, dia kemudian melayangkan surat kepada Ketua Asprof Jawa Timur Ahmad Riyad tentang permintaan cuti atau pembebasan tugas sementara sebagai Wakil Ketua Asprof Jawa Timur. Dan kemudian sebagai Ketua Asprof Jawa Timur, Ahmad Riyad merespons dengan surat balasan kepada Amir, dan Asprof menerima permintaan cuti Amir Burhanuddin sampai dengan berakhirnya masa tugas sebagai Komite Pemilihan. Nah, ini ada aneh di sini. Mengapa saya bilang aneh? Pertama, Riyad adalah anggota Esko PSSI dan dia tahu persis aturan itu. Dan ketika dia menjawab permintaan Amir bahwa Amir silakan bertugas sampai berakhirnya masa tugasnya di KP, nggak tahu ini Riyad memang pura-pura nggak tahu atau memang tidak tahu, karena tugas KP dan KBP itu berjalan bersamaan dengan kepengurusan Esko, berarti 4 tahun. Jadi kalau Amir bertugas sekarang dia 2023, dia akan berakhir di 2027 atau 4 tahun kemudian. Sementara tugas dia sendiri sebagai Wakil Ketua Asprof Jawa Timur itu berakhir di 2025 atau 2026, karena pemilihan Esko Asprof Jawa Timur itu ada di 2021 atau 2022 lalu. Jadi ini agak aneh. Nah, ini pelanggaran pertama dimulai dari Jawa Timur, Asprof Jawa Timur tepatnya, di mana Esko Ahmad Riyad telah membuat blunder yang besar, termasuk wakilnya Amir Burhanuddin dengan menabrak regulasi. Yang kedua, pelanggaran berjemaah yang kedua adalah balon-balon Esko yang telah mendaftar untuk menjadi calon sementara Esko, bahkan calon tetap Esko nantinya. Mulai dari posisi ketua umum, wakil ketua, sampai pada anggota, ada sejumlah oknum yang benar dan sengaja melanggar syarat 5 tahun.
Dan mereka semua tahu itu. Tetapi mereka melakukannya dengan sengaja. Ya, sebut saja Erick Thohir dan juga Menpora Zainuddin Amali. Mereka berdua ini belum dan tidak memenuhi syarat 5 tahun. Ya, semoga saja Amir Burhanuddin sebagai ketua KP nanti tidak meloloskan mereka, termasuk Gusti Randa yang ketua KBP juga menggugurkan mereka bila mereka naik banding. Nah, inilah yang saya sebut pelanggaran berjemaah sudah dimulai, sedang berlangsung dan akan terjadi lagi. Pelanggaran ketiga secara berjemaah yaitu sepak terjang Menpora Amali. Sebagai Menpora, Amali harusnya tahu bahwa dia dalam posisi sebagai regulator untuk semua cabang olahraga. Kok sekarang dia mendegradasikan dirinya sebagai wakil ketua umum PSSI, sebuah cabur yang perbedaan levelnya dengan Menpora ada 3-4 tingkat ya. Nah, dia juga telah melakukan manuver dengan menggalang suara dari voters. Anehnya, dia memakai FGD, forum grup diskusi yang akan berlangsung di Palembang tanggal 30 Januari sampai 1 Februari dengan topik penyempurnaan Impres nomor 3 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Padahal kita semua tahu bahwa Impres nomor 3 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional ini mangkrak sejak tahun 2020. Mengapa? Karena tidak ada anggaran dari Kemenpora, sehingga barang itu memang tidak bisa dijalankan. Kok mendadak sekarang Amali melakukan sebuah kegiatan yang bertopik Impres nomor 3. Apakah ini tidak salah? Bahkan hanya khusus untuk wilayah Sumatera. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang menteri yang masih aktif, tetapi memanfaatkan anggaran negara dan fasilitas negara untuk melakukan manuver-manuver dalam tanda petik yang terindikasi mementingkan diri sendiri dan kelompok. Nah, ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, ini pelanggaran yang kesekian. Kemudian pelanggaran berikut, PT LIB atau PT LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 dan 2 pada tanggal 24 Januari lalu melakukan pertemuan di Jakarta dengan anggota atau klub-klub Liga 2 yang sempat diisukan akan berhenti kompetisi. Dan dalam pertemuan itu PT LIB menyuarakan ada kemungkinan janji dari pemerintah lewat Menpora untuk mensubsidi Liga 2 atau klub-klub Liga 2 sebesar 1 miliar rupiah. Dana itu untuk apa? 500 juta untuk menutup kerugian akibat terhentinya Liga 2 dan 500 lagi untuk persiapan bergulirnya kembali Liga 2. Pertanyaannya, kalau benar, sekali lagi, kalau benar ada subsidi dari pemerintah lewat Kemenpora, kok jadi aneh? Ada undang-undang dan peraturan yang sudah pernah dikeluarkan pemerintah yang menegaskan pemerintah tidak akan mensubsidi semua cabang olahraga profesional kecuali amatir. Apakah PT LIB dan pemerintah tidak tahu ini atau memang sengaja dan dilakukan demi kepentingan pribadi dan kelompok? Saya kira KPK harus turun tangan untuk mengusut semua karut-marut yang dilakukan oleh pelaku-pelaku terdepan, oleh mereka yang berkuasa sekarang yang coba masuk untuk mengurus atau membangun sepak bola kita. Karena ini sudah terlalu masif pelanggaran ini. Yang berikut lagi, sedikit cerita. Pada tahun 2015 ada sebuah pertemuan council meeting di Filipina. Ini tentang AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia.
Di sana kemudian ada undangan dari tuan rumah Filipina kepada sejumlah balon esko yang akan bertarung dalam pemilihan esko AFC saat itu. Ketika komite pemilihan AFC mendengar ini, mereka langsung menegur tuan rumah Filipina dan acara tersebut akhirnya dibatalkan. Nah, korelasinya dengan kondisi kita saat ini, dalam pergerakan FGD oleh Kemenpora di Sumatera nanti, adanya keterlibatan PSSI, bahkan Sekjen PSSI ikut terlibat secara intens di dalamnya. Padahal Sekjen ini juga anggota ESKO. Ini sama saja kalau kita hubungkan dengan apa yang dilakukan AFC saat itu terhadap Filipina, harusnya PSSI juga menganulir kegiatan ini karena kegiatan ini bernuansa dan bermuatan kepentingan kelompok demi menuju Kongres. Dan di Filipina saat itu memang ada sejumlah balon esko atau calon esko yang diundang untuk dinner party, dan AFC mengetahui sehingga menganulir kegiatan itu dan Filipina mengikutinya. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat awam dan masyarakat sepak bola, dan lebih utama lagi voters, hati-hatilah dalam memilih esko nantinya. Dan yang terakhir, dan yang akan terjadi pelanggaran berikut adalah sudah ada indikasi calon ketua umum akan memanfaatkan voters dengan melakukan karantina H-3 dan H-2 sebelum Kongres tanggal 16 Februari nanti. Ini pelanggaran berikut, dan KPK kembali harus tahu ini, karena pelaku-pelaku ini adalah mereka yang ada di penguasa saat ini. Sekali lagi, masyarakat dan voter harus hati-hati ketika memilih calon ketua umum PSSI nantinya. Abaikan pesona atau tebaran pesona dari oknum-oknum tersebut, tetapi lihatlah kejujuran dan nurani mereka, dan pilihlah mereka yang memang nurani, memang bersih, berkomitmen tinggi demi kepentingan sepak bola kita. Ingat, bola itu bulat, giring terus.